Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI berkomitmen memaksimalkan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pendamping Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Komisi 3 DPR RI berkomitmen memaksimalkan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai pendamping Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa KUHP baru telah mengatur berbagai pembaruan penting dalam hukum pidana seperti restoratif justice, plea bargaining, serta penguatan peran advokat dalam proses penegakan hukum. Menerima pikiran rekan-rekan, tapi memang tidak bisa semua. Kami akan maksimalkan ini ya sebagai pendamping dari KUHP yang akan berlaku 2 Januari 2026. Yang paling penting ya, kita sudah ada pengaturan jelas soal restoratif justice ya, ada pengaturan soal plea bargain dan lain sebagainya, hal-hal yang sangat positif, termasuk dan terutama penguatan peran advokat dan hak tersangka ya, di mana itu merupakan mekanisme kontrol, mekanisme untuk mengatur ya, memantau, mencegah abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Habibur Rahman menegaskan, proses pembahasan KUHP baru telah berlangsung dengan sangat transparan dan partisipatif. Seluruh rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung melalui media parlemen. Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, Komisi 3 DPR RI berharap sistem hukum pidana nasional semakin humanis, transparan, dan mampu melindungi hak setiap warga negara. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai pengguna aktif jalan tol Kunciran Serpong, anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Fauzi soroti tingginya angka kecelakaan dan juga kondisi kontur jalan di ruas tersebut, serta mendorong pemerintah dan juga BUJT tingkatkan pengawasan dan juga pemenuhan standar keselamatan bagi pengguna jalan tol. Sebagai pengguna aktif jalan tol Kunciran Serpong, anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Fauzi menyoroti tingginya angka kecelakaan serta kondisi kontur jalan di ruas tersebut. Komisi 5 DPR RI berharap pemerintah dan badan usaha jalan tol terus memperbaiki pelayanan, terutama terkait pemenuhan standar pelayanan minimal bidang keselamatan. Anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Fauzi menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas tol Serpong Kunciran sejak jalan tol tersebut beroperasi. Ia meminta pemerintah dan BUJT meningkatkan pengawasan berkala guna memastikan seluruh ruas berada dalam kondisi layak. Kecelakaan cukup tinggi, 53 kali, dengan ada 4-5 korban itu. Yang kedua juga mengkritisi terkait kelambatan GTO ya, terkait tap kartu itu sangat lama sebagainya. Hampir semua di pintu tol di Kunciran Serpong. Yang ketiga memang kontur jalan ratanya itu banyak yang bergelombang. Ini saya kira juga menjadi penyebab ya. Jadi saya minta agar pihak pengelola coba bisa dikaji ulang apakah perlu dilapisi aspal, jangan hanya coran yang sekarang ada. Sebagaimana menariknya jalan tol Jagorawi ya, itu kan hampir semua kan dilapisi aspal sehingga smooth jalan larinya itu. Saya kira yang ketiga, saya kira beberapa titik yang ada genangan itu saya mohon juga diteliti, dia kasih solusi lah agar supaya tidak ada genangan. Saya kira itu catatan saya. Fauzi menekankan badan usaha jalan tol jangan hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi secara ketat mematuhi komitmen kualitas layanan publik yang telah ditetapkan. Dari Serpong, Tangerang Selatan, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, 4 dari 5 desa di Kecamatan Pinogu masih berstatus kawasan hutan yang menyebabkan kesulitan akses pembangunan dan juga ekonomi oleh masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan dampak kemiskinan struktural.
Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menerima audiensi masyarakat Aliansi Pinogu Merdeka Provinsi Gorontalo terkait desa yang masuk dalam kawasan hutan dan ketidaklayakan infrastruktur jalan sehingga berdampak pada kesehatan pertanian dan juga pendidikan. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menerima audiensi dari masyarakat Aliansi Pinogu Merdeka asal Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, terkait desa yang masuk dalam kawasan hutan serta ketidaklayakan infrastruktur jalan hingga menyebabkan dampak pada kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan menyampaikan, dari 5 desa yang ada di Kecamatan Pinogu, 4 diantaranya masih berstatus kawasan hutan yang menyebabkan kesulitan akses pembangunan dan ekonomi oleh masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan dampak kemiskinan struktural. Selain itu, infrastruktur jalan yang belum memadai juga menghambat masyarakat Kecamatan Pinogu dalam menjalankan aktivitas ekonomi seperti pendistribusian hasil pertanian hingga kesulitan mengakses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Mudah-mudahan di hari-hari ke depan bisa segera melaksanakan EDP, baik itu dengan Kementerian Kehutanan, supaya ada kejelasan ya, kejelasan status 4 desa, status lahan-lahan yang selama ini dikelola oleh mereka sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan kehidupan secara umum. Pada saat yang sama juga status jalan, ya 62 km kan perlu jelas statusnya. Nah, sementara di situ ada puluhan ribu orang yang hidup di Kecamatan Pinogu, yang biasa tentu ada pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang ke kabupaten ya. Dan kemarin sempat viral ada jenazah yang dibawa ke kota ya, atau dari kota dibawa ke desa karena meninggal dunia pada saat di rumah sakit rujukan dibawa pakai tandu. Bayangkan situasi seperti itu, karena itulah insya Allah BAM akan segera memperjuangkan lebih lanjut. Andini dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait dengan pelanggaran aturan lingkungan yang dilakukan 2 perusahaan transportasi, transportir limbah, Komisi 12 DPR RI soroti kurangnya pembinaan dan juga pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Terkait pelanggaran aturan lingkungan yang dilakukan 2 perusahaan transportir limbah, Komisi 12 DPR RI menyoroti kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
KLHK telah menjatuhkan sanksi berupa penyegelan lokasi dan denda administratif dengan nominal mencapai 200 hingga 500 juta rupiah kepada PT Harrosa Dharma Nusantara dan PT Harosindo Teknologi Indonesia menyusul 13 temuan pelanggaran aturan lingkungan. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya menyayangkan kinerja KLHK yang telah membiarkan perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi belasan tahun tanpa teguran. Jadi tidak serta-merta harus kita salahkan semua kepada pelaku usaha. Kalau ini dilakukan 5-6 tahun yang lalu, ya, diberikan sanksi, ditindak, diberikan teguran, mungkin mereka tahu, oh ini saya salah ini. Mereka akan cepat-cepat memperbaiki. Nah ini memang selama belasan tahun tidak ada teguran apapun. Jadi mereka menganggap yang mereka lakukan ini sudah benar. Nah jangan sampai nanti ujuk-ujuk Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan sanksi yang paling berat, entah perdata, pidana, tetapi belum ada teguran sama sekali, belum ada tahapan saksi yang awal. Maka keputusan itu nanti akan rentan untuk dipetunkan oleh pelaku usaha. Nah, kami tidak ingin nanti Kementerian Lingkungan Hidup dilakukan pembetunan oleh pelaku-pelaku usaha. Lebih lanjut, Syarif Fasya juga menyarankan agar KLHK mengoptimalkan peran pembinaan. Apabila terkendala keterbatasan personil, KLHK dapat melibatkan pihak ketiga seperti perguruan tinggi dan komunitas lingkungan untuk membantu pengawasan dan edukasi kepada para pelaku usaha. Adila dan Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kebijakan pemerintah yang mewajibkan sekolah reguler untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif menyebabkan peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Menimbulkan beberapa tantangan tentunya yang harus dihadapi, yaitu kurangnya guru pendamping khusus, kurikulum yang tidak adaptif, dan belum tersedianya sarana-prasarana yang memadai. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan sekolah reguler untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, mengakibatkan adanya peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Peningkatan tersebut menjadi tantangan bagi pihak sekolah karena kurangnya guru pendamping khusus, kurikulum yang tidak adaptif, dan belum tersedianya sarana-prasarana yang memadai. Melihat kondisi itu, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin menegaskan akan memprioritaskan penyempurnaan regulasi terkait pendidikan inklusif dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nantinya, Komisi 10 akan memasukkan satu bab khusus tentang inklusivitas pendidikan dalam rancangan undang-undang tersebut yang akan mengatur dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus melalui pendekatan pendidikan yang berbeda. Selain itu, Hetifah juga mendorong pemerintah agar berperan aktif dalam memastikan implementasi pendidikan inklusif berjalan sesuai amanat undang-undang. Tentu ini akan menjadi perhatian kita bersama. Jadi berarti lebih banyak kesadaran orang tua bahwa anak-anaknya yang menyandang disabilitas sebenarnya punya hak pendidikan. Nah, sebelumnya mungkin disembunyikan saja di rumah. Nah, sekarang kan sudah ada kesadaran untuk itu ya. Pemerintah juga harus memastikan kesiapan sekolah mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga peningkatan kualitas guru agar pendidikan inklusif dapat berjalan optimal. Dari Kalimantan Timur, Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan bahwa inilah saatnya kita menatap dunia digital dengan kewaspadaan yang bening, dan sebab dibalik tawa anak-anak yang berselancar di layar kecil mereka selalu ada arus gelap yang mengintai tanpa suara. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Perlindungan anak bukan sekedar regulasi, tapi ikhtiar menjaga masa depan bangsa. Dan di tengah derasnya algoritma dan derasnya konten tanpa filter, DPR RI berdiri untuk memastikan ruang digital bukan menjadi lorong bahaya, melainkan tempat anak-anak tumbuh, bermimpi, dan juga menemukan diri mereka tanpa kehilangan cahaya. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini, pemirsa. Konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Tidak hanya konten kekerasan, perundungan, dan pornografi, akhir-akhir ini modus baru para pelaku kejahatan daring merambah ke sisi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kini anak-anak bahkan direkrut melalui media sosial maupun fitur chat yang ada di game online untuk melancarkan aksi terorisme. Hanya dengan satu klik, anak-anak bisa terjerumus dalam bahaya. Densus 88 Anti Teror Polri menemukan tren perekrutan anak untuk aksi terorisme meningkat tajam. Di tahun 2025, jangkauannya dicatat meluas hingga ke 23 provinsi di tanah air. Sementara jumlahnya mencapai 110 anak dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. Padahal dalam rentang tahun 2011 hingga 2017, Densus 88 mencatat hanya terdapat 17 anak korban rekrutmen. Hal ini membuktikan bahwa bahaya selalu mengintai anak-anak di dunia maya. Ruang siber bukanlah ruang aman untuk anak berselancar tanpa batasan. Dengan satu klik, ruang yang riang dan penuh hiburan seketika bisa berubah menjadi ruang yang muram dan kelam. Kemampuan anak-anak masih terbatas untuk memahami realitas yang dipertontonkan di dunia maya. Karena kerap disodorkan konten tak sesuai umurnya, anak-anak semakin tidak mampu membedakan mana tontonan yang baik dan mana yang tidak. Konten-konten tak pantas seringkali menghampiri mereka dengan dalih algoritma. Padahal penyelenggara sistem elektronik seharusnya mengemban tanggung jawab besar. Bacaan dan tontonan anak di ruang digital tak seharusnya memprioritaskan perkara cuan. Lebih dari itu, platform harus memberikan anak ruang yang aman. Negara-negara di dunia telah lebih dahulu menaruh perhatian serius. Australia menjadi yang terdepan jika membicarakan perlindungan anak di internet. Negeri kanguru ini membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Ini merupakan langkah besar yang pernah ada di bumi. Kebijakan ini menuai banyak apresiasi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan bicara lantang soal langkah beraninya di forum PBB. Sementara itu, di tanah air, perlindungan anak di ranah digital rasanya belum jadi prioritas. Banyak pihak abai sehingga banyak anak menjadi korbannya. Meski begitu, ketertinggalan tetap harus dikejar. Indonesia kini dalam proses menyusul langkah Australia. Beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. PP ini mengatur anak di bawah usia 18 tahun hanya bisa mengakses platform digital dengan persetujuan orang tua. Platform digital juga harus memverifikasi usia pengguna dan memfilter konten berbahaya. Platform dilarang menjadikan anak sebagai komoditas. Jika platform abai, sanksi akan dijatuhkan, mulai dari teguran hingga pemutusan akses. Namun implementasi PP ini perlu dikawal ramai-ramai, karena tanggung jawab perlindungan anak harus diemban bersama-sama. Anak-anak harus punya tempat aman, bukan hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya. Nah, inilah yang perlu dibuat regulasi yang benar-benar bisa mengcover semua sektor untuk membuat environment yang benar-benar aman dan nyaman
dan juga membuat orang tua kita semua tenang ketika anak kita menggunakan digitalisasi ataupun internet untuk mencari informasi untuk kebutuhan mereka. Jadi jangan sampai generasi penerus kita, anak-anak kita dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Gotemba Premium Outlet menjadi salah satu destinasi belanja terpopuler di Jepang karena menawarkan pengalaman belanja sekaligus pemandangan Gunung Fuji yang memukau. Betul sekali, dan kini di tempat ini pengunjung dapat menemukan berbagai brand ternama dengan harga yang lebih terjangkau serta suasana outdoor yang nyaman. Perpaduan antara pesona alam dan pilihan barang branded yang lengkap menjadikan Gotemba sebagai tujuan favorit bagi wisatawan maupun pecinta fashion. Dan informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Gotemba Premium Outlet menawarkan lebih dari 200 toko dengan area belanja luas serta pilihan brand internasional yang semakin beragam setiap tahunnya. Benar, dan keunikannya tidak hanya pada brand yang ditawarkan, tapi juga pada spot-spot pemandangan Gunung Fuji yang dapat dinikmati sepanjang kawasannya. Nah, ini kita langsung saja pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan keunikan dan daya tarik Gotemba Premium Outlet dalam segmen tips, informasi, dan tips berikut ini. Hai pemirsa Intips, kali ini kita akan berjalan-jalan ke negeri Sakura Jepang. Selain pemandangannya yang indah dan kuliner yang mendunia, Jepang juga terkenal sebagai surga belanja. Salah satu pusat perbelanjaan di Jepang yang wajib dikunjungi wisatawan adalah Gotemba Premium Outlets yang terletak di kaki Gunung Fuji, tepatnya di kota Gotemba, Prefektur Shizuoka. Didesain dengan konsep Town in Forest, pengunjung dapat menikmati suasana berbelanja yang sangat berbeda dengan kebanyakan mall di Indonesia. Berada di atas lahan seluas 44.600 meter persegi, area Gotemba Premium Outlets terbagi dua dan dihubungkan oleh jembatan panjang yang di bawahnya mengalir sungai. Jembatan yang bernama Great Dream Bridge ini juga menjadi salah satu spot foto bagi wisatawan. Jika cuaca cerah, pengunjung bisa melihat dan berpose dengan pemandangan Gunung Fuji sebagai latar belakangnya. Di Gotemba Premium Outlets, ada sekitar 290 outlet yang terdiri dari berbagai toko pakaian bermerek, mulai dari sepatu, tas, dan pakaian.
Kemudian ada juga toko souvenir dan mesin penjual otomatis yang menjajakan minuman pelepas dahaga. Jika sudah lelah dan lapar usai berjalan-jalan dan berbelanja, kamu juga bisa santap kuliner dengan berbagai pilihan resto. Mulai dari kuliner khas Jepang, makanan Cina, hingga makanan barat juga ada. Soal harga, jangan salah. Meski banyak toko-toko bermerek premium di sini, namun harga yang ditawarkan terbilang murah loh jika dibandingkan dengan pusat perbelanjaan lainnya. Harga di sini memang sangat murah. Ini benar-benar sangat memuaskan kita sebagai para pelancong, terutama dari Indonesia ya. Di Indonesia sendiri mungkin bisa harga bisa mencapai jutaan, tapi di sini bisa 50% lebih murah. Tidak salah ya jika namanya Gotemba Premium Outlets, karena memang banyak sekali toko-toko branded di sini. Bingung menemukan toko yang kamu mau? Jangan takut, karena pengelola Gotemba Premium Outlets menyediakan petunjuk jalan dan juga peta kawasan Mall Gotemba yang berbahasa Inggris dan bisa didapatkan secara cuma-cuma di bagian informasi. Udara yang sejuk alami, pemandangan yang indah, dan landscape yang dibuat dengan desain unik ini membuat banyak wisatawan berkunjung ke sini. Tertarik berwisata dan berbelanja di sini? Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan pemirsa. Usai di sini dulu liputan Intips kali ini. Sampai jumpa di segmen informasi dan tips berikutnya. Ya pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Kamis 4 Desember 2025. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman guna menghasilkan pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2024 dan bantuan stimulan perumahan swadaya. Dan kini sedangkan pada pukul 5 sore nanti, Badan Legislasi DPR RI memiliki agenda yaitu pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan juga korban. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda saksikan di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kini TVR 09 edisi pagi ini segenap TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Hari ini saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.